وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pada season atau kajian terakhir kita, insyaallah pada pertemuan daurah kali ini, Ana akan gunakan kesempatan ini untuk tausiah atau nasihat terakhir di Kuala Lumpur untuk semua kita. Bahwa dakwah ahli sunnah yang amat besar ini perlu diketahui bahwasanya dakwah ini telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kita yang hidup di masa ini adalah salah satu bagian dari sejarah itu. Kalau kita mempelajari, mengkaji sejarah dakwah Ahlussunnah sejak masa sahabat, tabi'in dan seterusnya, kita akan melihat, mendapati bahwa memang mereka itu orang-orang besar. Orang-orang besar di dalam dakwah ini. Naik turunnya dakwah ini dari satu negeri ke negeri lain, dari satu masa ke masa lain. Kadang di suatu negeri, di masa tertentu, dakwah ahli sunnah melemah di sana, lemah, dhaif. Tetapi datang masa dia naik di negeri itu. Nah, di negeri yang satunya yang tadinya dakwah luar biasa, sangat berkembang, banyak ulama, namun subhanallah, Allah penuh hikmah di dalam segala ketentuannya, menjadi lemah dan tidak lagi tersisa ulama di sana. Begitulah sejarah itu berjalan. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyaklah kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu agar kita bisa lebih bersabar di dalam dakwah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bekal pertama di dalam kita berdakwah ini adalah ilmu. Bekal pertama di dalam dakwah ini adalah kita harus memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, prinsipku, sunnahku, metodologiku di dalam Islam. Apa itu? Ad'u ilallah. Aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah. Ala basiratin. Dakwah yang aku lakukan itu berada di atas basirah, ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Dakwah seperti ini, prinsip dakwah yang di atas ilmu adalah cara berdakwahku dan orang-orang yang mengikuti jejak. Maka dihimbau kepada seluruh teman ahli sunnah untuk rajin di dalam thalabul ilmi, belajar tentang Quran was sunnah dari kitab-kitab salaf. Nah, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan di dalam agama ini, di dalam memahami agama adalah dalam sikap mengikuti jejak salaf. Dan segala kejelekan, segala keburukan itu adalah pada sikap orang-orang yang datang terakhir, memunculkan, melahirkan amalan-amalan yang baru. Maka dari itu, ikutilah jejak mereka, berilmu tentang Islam, thalabul ilmi. Dan semua itu memang membutuhkan kesabaran. Yang kedua, bahwa dakwah itu harus berjalan di atas kesabaran. Di samping ilmu, nah,
Ilmu yang dimaksud, basirah yang dimaksud dalam ayat tadi, oleh ulama dibagi menjadi dua. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah sabilku, jalanku, sunnahku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada jalan agama Allah ala basirah, yakni di atas ilmu. Apa ilmu itu? Dibagi menjadi dua. Al-awwal al-ilm bima yad'u ilaihi. Ilmu tentang materi, bahan-bahan yang akan dia sampaikan untuk berdakwah. Dia paham tentang akidah karena dia belajar. Dia berilmu tentang iman karena dia belajar tentang pokok-pokok iman. Ilmu tentang tafsir Al-Quran karena dia belajar tentang tafsir Al-Quran. Ilmu tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak. Ini yang pertama. Dia harus berilmu tentang materi, substansi yang akan disampaikan kepada umat. Dan ini ditempuh dengan belajar. Yang kedua, basirah atau ilmu bihali al-mad'u. Kondisi orang yang akan kita dakwai, negeri kita, bagaimana mereka, apa yang menjadi problem di tengah-tengah mereka, kesalahan-kesalahan dan dosa apa yang banyak tersebar di tengah masyarakat. Kita harus tahu. Maka dari itu, dua jenis ilmu ini harus kita miliki di dalam berdakwah. Nah, dan yang kedua saya katakan tadi, as-sabr. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, telah menetapkan bahwa dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah, pasti ada penghalang-penghalang, rintangan-rintangannya. Nah, Allah menyatakan dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah telah aku jadikan bagi setiap nabi musuh di dalam dakwanya, dari kalangan syaitan, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia, yang mereka selalu bekerja sama para syaitan itu untuk menghalangi dakwah. Maka dari itu sudah garis ketentuan dari Allah. Nah, tidak mungkin dakwah itu, dakwah yang hak, dakwah yang jujur, itu akan berjalan dengan baik. Kita lihat sejarah para anbiya, para nabi, para rasul. Kita lihat sejarah salafus salih rahimahumullah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur. Al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman berdakwah menghadapi kaum Syiah. Nah, subhanallah, mereka beliau dikejar-kejar oleh kaum Syiah. Lari dari satu wadi ke wadi yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya, membawa kitab-kitabnya di atas himar, keledai. Nah, tapi beliau tidak putus asa, terus melanjutkan dakwah seorang diri. Beliau terus berdakwah, menulis di antara karyanya Nailul Awtar sampai kepada kita. Nah, Ad-Dararil Mubi'ah di dalam fiqih, Ad-Durar Al-Bahiyah. Nah, karya Imam Syaukani rahimahullah. Nah, tafsir Fathul Qadir, karya Imam Syaukani. Bagaimana beliau dahulu menulis dalam kondisi negeri yang seperti itu. Nah, di Yaman bagian utara didominasi oleh kaum Syiah, mulai dari rakyatnya sampai pemerintahnya. Di bagian selatan kaum Sufi, tasawuf. Nah, namun beliau melanjutkan dakwah itu terus. Nah, belum nampak hasil memang yang besar, tetapi ilmu beliau tersampaikan. Sabar seorang diri. Antum bisa bayangkan kalau kita, misalkan di Malaysia, seorang diri, kita dikejar-kejar, dari satu tempat kita pindah ke tempat lain, mungkin kita sudah tinggalkan negeri ini. Kita keluar, kita sudah gak sabar. Nah, untuk menampakkan sunnah. Tapi Al-Imam Syaukani melanjutkan dakwah itu terus, dengan penuh kesabaran. Dan ilmunya Allah jaga sampai kepada kita, sampai di Indonesia, sampai di Saudi Arabia, sampai ke Aljazair, sampai ke Afrika ilmunya. Mungkin Al-Imam Syaukani tidak menyangka kalau seandainya beliau hidup, bahwa kita di Indonesia membaca Nailul Awtar, bahwa kita di Indonesia yang jauh dari sana membaca Fathul Qadir. Tapi beliau telah meninggal dunia. Ilmunya Allah jaga.
Setiap kita menukil dari tafsirnya, dari buku fikihnya, beliau insya Allah mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dakwah. Nah, kita lihat di masa-masa sebelumnya para ulama kita. Nah, berapa banyak ulama yang akhirnya bersembunyi, lari. Nah, di penjara. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika fitnah kaum Mu'tazilah berhasil mempengaruhi pemerintah, berhasil memprovokasi pemerintah pada waktu itu. Akhirnya para ulama di masa itu tidak sedikit ya, yang dibunuh oleh pemerintah, di penjara. Al-Imam Ahmad rahimahullah termasuk salah satunya. Nah, di penjara dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Khilafah Ma'mun. Kenapa? Karena Mu'tazilah berhasil untuk mempengaruhi pemerintah agar akidah kaum rasionalis, akidah kaum Mu'tazilah ini menjadi dasar resmi negara. Yang semua rakyat harus seperti itu. Harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk, menafikan sifat-sifat Allah. Akhirnya banyak dari ulama yang berusaha mempertahankan diri hingga di penjara, ada yang dibunuh. Al-Imam Ahmad berganti khalifah, Khalifah Ma'mun, berganti kepada Wathiq billah, Mu'tasim, terus tetap di penjara, disiksa, namun bersabar. Nah, bersabar terhadap kezaliman pemerintahnya hingga Allah beri jalan keluar. Pada khalifah yang keempat, Allah berikan hidayah yang akhirnya kaum Mu'tazilah dilarang di sana. Tidak diberi izin oleh pemerintah, dan ahli sunnah bangkit kembali. Begitu dakwah. Naik turun. Di Yaman, sepeninggal Imam San'ani, penulis kitab Subulus Salam, sepeninggal Syaukani rahimahullah, redup kembali dakwah. Redup. Namun kemudian Allah munculkan salah seorang ulama di negeri Yaman, yaitu Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sepulang beliau belajar dari Madinah An-Nabawiyah. Nah, beliau memulai dakwah dengan mengajari, memberi pelajaran membaca Al-Quran pada anak-anak kecil di kampungnya. Kemudian sesekali beliau datang ke surau, memberi nasihat kepada masyarakat. Nah, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai dakwah beliau didengar oleh orang-orang Syiah di kota Sa'dah. Dammat itu adalah salah satu desa bagian dari kota Sa'dah. Orang-orang Syiah marah dan melarang Syekh Muqbil untuk berdakwah. Sampai Syekh Muqbil kalau mau berdakwah, dia bersembunyi di kereta, ada bak begitu, sembunyi untuk pergi ke masjid tertentu karena khawatir ketahuan orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Berapa kali upaya untuk beliau dibunuh oleh orang-orang Syiah, namun Allah yang menjaga. Subhanallah, Syiah di negeri Yaman, terkhusus Syiah Zaidiyah, telah berubah. Banyak anak-anak muda khususnya dan juga orang-orang tua yang mulai kembali kepada sunnah Rasul. Masjid-masjid di Yaman luar biasa di atas sunnah, baik di kota San'anya, di kota Sa'dah, di Ta'iz, di Hudaidah dan yang lainnya. Di Yaman Selatan Sufi. Subhanallah, Syekh berdakwah ke Yaman bagian selatan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, terus berapa banyak anak-anak dari Hadramut, dari Aden, dari Syabwa belajar kepada Syekh Muqbil. Sepulang mereka belajar, mereka berdakwah. Kehidupan tasawuf menjadi redup. Bahkan pemerintah komunis pada waktu itu tidak berhasil menanamkan akidah komunis di tengah-tengah masyarakat. Begitulah dakwah. Nah, maka dari itu kesabaran itu sangat dituntut. Nah, Allah Subhanahu, godaan bagi kita banyak sekali. Godaan untuk kita bisa menuntut ilmu luar biasa. Nah, yang menghalangi kita, godaan untuk kita bisa bersabar berdakwah juga demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menyampaikan dakwah ini, sebagaimana para rasul yang diberi gelar dengan ulul azmi itu juga mereka bersabar di dalam berdakwah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, memerintahkan kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa
wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sabar kamu membina mereka, mendidik mereka, memberikan taklim kepada mereka. Sabar kamu wahai Muhammad. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali penglihatanmu menoleh kepada sesuatu yang lain selain mereka. Perhatian kamu kepada yang lainnya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan duniawi, keindahan dunia yang sedikit itu. Kemudian kamu tinggalkan ta'lim, kamu tinggalkan dakwah, kamu tidak lagi bersama dengan orang-orang yang ingin belajar, kamu tidak lagi membimbing orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Jangan wahai Muhammad. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Orang-orang yang mengedepankan logika dan rasionya, jangan kamu dengarkan logika-logika mereka itu. Nah, jangan, kata Allah. Sabar kamu ya Muhammad. Demikian Allah Subhanahu wa taala puluhan ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Kita juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu, dia sabar. Di dalam mengamalkan sunnah, dia sabar. Di dalam menyampaikan ilmu sunnah ini, tauhid ini, sabar dia, menahan diri. Nah, dari berbagai hal yang mengganggu dia. Nah, qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang itu diberi karunia oleh Allah dalam bentuk karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Nikmat yang luar biasa dari Allah ketika kita diberi sifat sabar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dan sifat sabar ini akan memunculkan, melahirkan sifat baik yang berikutnya, yaitu la yasta'jil, tidak terburu-buru. Nah, dakwah butuh ketenangan. Jangan terburu-buru. Banyak kegagalan di dalam dakwah ini, kenapa? Di antara sebabnya, para dai terburu-buru, ingin melihat, tergesa-gesa, ingin melihat hasilnya di masa dia hidup. Nah, antum perhatikan para ulama. Imam Syaukani meletakkan dasar-dasar dakwah di Yaman, tapi beliau tidak melihat hasil dakwah yang sekarang di Yaman begitu besar. Nah, beliau tidak melihat. Al-Imam San'ani meletakkan dasar-dasar. Di antara karya Al-Imam As-San'ani adalah kitab Tadhhir Al-I'tiqad, pembersihan akidah dari berbagai khurafat, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh para pemuja kubur. Nah, beliau tidak melihat sekarang bahwa di Yaman sunnah dan tauhid telah berkibar benderanya. Tapi beliau terus melanjutkan dakwah. Kita pun demikian sekarang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, tapi berjalanlah dakwah itu. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, akhirnya kita akan menempuh jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah, jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ingin tergesa-gesa melihat hasil penerapan syariat Islam, tauhid dan Sunnah, akhirnya dia masuk ke politik. Nah, ingin segera memegang tampuk kekuasaan, berpengaruh di negeri ini, dan kata dia ingin kemudian membela syariat Islam. Praktek sejarah tidak pernah menunjukkan kepada kita bahwa politik menolong Islam. Nah, hancur. Karena arena politik itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan hawa nafsu, ambisi. Nah, barakallahu fikum. Nah, berapa banyak seorang yang dahulunya mengerti tauhid, mengerti sunnah, akhirnya bergabung dengan para pemuja kubur, bergabung dengan berbagai macam orang. Nah, berbaur, berteman dengan mereka demi kepentingan politik. Ana permisalkan dengan yang terjadi di Indonesia, misalnya partai PKS. Ya, kalau di Malaysia seperti apa? PAS misalnya. PKS pertama berdirinya luar biasa. Syariat Islam, partai kami berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita akan menerapkan Quran dan Sunnah. Setahun, 2 tahun, arena demokrasi
menuntut mereka untuk banyak mencari teman. Akhirnya mereka hadir di dalam acara-acara bid'ah. Tokoh-tokoh PKS menghadiri acara haul, yang kemudian di situ ada acara datang ke kubur-kubur meminta berdoa di kubur-kubur. Nah, bahkan sempat saya sampaikan pula bahwa PKS kemudian menjadikan di Pulau Bali salah seorang dai Hindu sebagai calon partai PKS di legislatif. Nah, musibah. Bahkan sekarang karena tidak cukup seperti itu, demokrasi memang menuntut yang ikut di dalamnya mentolerir berbagai kemungkaran. Akhirnya sekarang partai Ikhwanul Muslimin ini, PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin, mengatakan secara resmi dalam muktamar mereka bahwa partai ini terbuka untuk semua agama. Partai ini terbuka untuk semua golongan. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Dakwah itu tidak berjalan dengan logika kita. Dakwah itu berjalan dengan sunnah. Dakwah itu berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Syekh Muqbil mempermisalkan, kata beliau, dakwah ini ad-da'watu lillah. Dakwah itu milik Allah dan dia itu akan berjalan terus. Nah, dakwah itu walaupun kita tidak berdakwah, dia akan berjalan dakwah itu. Nah, dia akan terus melesat sejauh kemampuan kita berpegang kepada dakwah, kita akan dibawa oleh dakwah itu. Kalau kita tidak kuat-kuat berpegang, lemah kita, tidak sabar, kita akan jatuh terpelanting dan dakwah terus akan berjalan. Karena dakwah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bersabarlah dalam dakwah. Berjalan di atas bimbingan salaf. Jauhi politik. Ya. Jangan berkawan dengan politikus. Jangan berkawan dengan ahlul batil. Ikuti nasihat salaf. Mereka lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dibanding kita. Mereka lebih berakhlak. Mereka lebih berilmu, lebih beribadah, lebih bertakwa dibandingkan kita. Ikuti bagaimana Imam Syafi'i membimbingkan kita untuk menjauhi ahlul batil. Nah, barakallahu. Ikuti bagaimana Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya membimbingkan kepada kita. Kalau kita mau berdakwah ke depan begini, lihat di belakang kita bagaimana mereka dahulu berdakwah. Nah, begitu semestinya kita yang hidup di masa ini. Berapa banyak dai, kalau tadi Anda sebut dalam bentuk kelompok, partai yang dahulunya katanya berada di atas hak Quran dan Sunnah, menyimpang karena mengikuti cara yang bukan Islam. Demokrasi bukan Islam. Demokrasi datang dari Yahudi. Demokrasi adalah agama, Islam adalah agama. Berbeda. Islam agama tersendiri, punya syariat. Demokrasi juga agama tersendiri, ada syariatnya. Nah, Islam melarang berpartai-partai, demokrasi memerintahkan untuk berpartai-partai. Nah, Islam melarang seorang hamba meminta jabatan, demokrasi menyuruh orang untuk berebut, berambisi mencari jabatan. Nah, Islam melarang seorang muslim bergaul dengan ahlul batil, demokrasi justru menganggap itu sebagai kemajuan dan perkembangan baik. Dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sekarang saya kasih contoh walaupun tanpa saya sebut nama persatu-persatu. Berapa banyak dahulu dai di atas sunnah, di atas tauhid, berdakwah ketika bergaul dengan ahlul batil. Bergaul, berjumpa, bermajlis dengan sufi. Berjumpa dengan Mu'tazilah, duduk dengan mereka. Bergaul dengan politikus, ahli politik. Berubah dia cara berpikirnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan dakwahnya menjadi menyimpang. Barakallahu fikum. Padahal dia tahu ini haram, ini dilarang, ini bid'ah, tapi dia tetap ikut. Karena itu tadi, pergaulan berperan besar untuk merubah akidah seorang. Maka sabarlah ya ahli sunnah. Ya ahli sunnah salafiyun, sabar di dalam menyampaikan dakwah. Penuh dengan hikmah. Nah, penuh dengan hikmah. Sampaikan dakwah ini dengan penuh kelembutan. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syan." Sesungguhnya kelembutan itu, kata Rasulullah, tidaklah diterapkan, diamalkan, dipraktekkan dalam sebuah permasalahan
kecuali permasalahan itu menjadi baik, menjadi indah, problem selesai. Nah, semua urusan rumah tangga kita, sikap lembut diterapkan, tidak mudah marah. Dalam urusan bermasyarakat dengan lingkungan juga demikian, dengan penuh kelembutan. Dakwah juga demikian, maka dakwah itu menjadi indah, menjadi baik. Nah, namun kata Rasulullah, wa man nuzi'a min syai'in illa sya'na. Tidaklah sikap lembut itu dicabut, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, kecuali permasalahan itu menjadi jelek, problem semakin besar. Maka ikhwani ahlus sunnah, terapkanlah al-akhlaq al-karimah di dalam berdakwah ini. Nah, hikmah di dalam berdakwah. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sungguhnya Allah itu rafiq. Di antara nama Allah itu ar-rafiq, dan Allah itu sangat cinta pada kelembutan. Dan Allah akan memberikan keberhasilan melalui sikap lembut, yang tidak akan Allah berikan keberhasilan itu kepada selain sikap lembut. Ini penting ketika antum bermuamalah dengan ayah dan ibu, ketika bermuamalah dengan putra dan putri, bermuamalah dengan istri kita dengan lembut. Sampaikan tauhid, sunnah dengan cara yang baik. Begitu juga kita punya teman, ya, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, begitu Rasulullah SAW membimbingkan. Demikian para ulama kita mencontohkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dari nasihat yang bisa Anda sampaikan, nah, jagalah ukhuwah di antara antum ahli sunnah. Jaga baik-baik. Nah, ukhuwah yang terus berjalan di atas bimbingan Quran dan Sunnah. Jaga baik-baik. Nikmat ini sangat besar. Nikmat ini luar biasa dari Allah besarnya. Allah menyatakan wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat baik-baik kata Allah, nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingat ketika dahulu kalian ini saling bermusuhan. Ya, tidak pernah kita bermusuhan secara fisik, tetapi ada di antara kita yang dulu berakidah sufi. Ada mungkin di antara kita yang berakidah khawarij, ya, suka mengkafirkan saudaranya muslim atau mengkafirkan pemerintah. Mungkin ada di antara kita yang berakidah mu'tazilah. Ada di antara kita yang tidak sholat, penuh dengan kemaksiatan. Kemudian Allah beri hidayah menuju kepada tauhid, kepada sunnah. Jaga baik-baik nikmat ini. Barakallahu fikum. Dengan menjaga baik ukhuwah, maka dakwah ini akan terus berkembang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin tersisa waktu kurang lebih 15 menit. Kita beri kesempatan, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Tafadhal. Ustaz. Iya, tafadhal. Di masjid sekarang ni ada pihak yang menamakan Salafi terlibat sendiri langsung di pilihan raya. Terlibat dalam pilihan raya di Mesir. Bagaimana pendapat? Wallahi, nasihat para ulama mengingatkan untuk mereka tidak ikut dalam arena pemilihan rakyat itu tadi. Menjauh dari yang seperti itu. Itu nasihat para ulama. Tidak boleh atau tidak diizinkan mengikuti yang seperti itu. Karena ternyata muslimin sendiri berpartai-partai kan, tidak satu partai. Tidak dibenarkan kita ikuti. Apalagi ikut berdemo, ya, juga tidak dibenarkan. Siapa yang di Mesir tadi yang disebut Muhammad Hasan? Iya, Al-Misri, seorang dai yang dia menyatakan salafi tetapi merekomendasi atau menyarankan orang untuk ikut berdemonstrasi menentang pemerintah. Cara itu bukan cara dakwah salaf. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin ada kekeliruan
kami sebagai talibin untuk ilmu, di mana yang nasihat daripada ulama-ulama salaf mengatakan ilmu intinya daripada mana kamu mengambil ilmu kerana ilmu itu adalah agama. Jadi mungkin di Malaysia perkembangan dai salaf, dan ada yang mengatakan dia salaf tapi masuk ke dalam politik. Dan ada yang kita boleh untuk mengambil ilmu daripada itu. Nah, begitulah salaf menyatakan inna hadza al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Diucapkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, akidah dan keyakinan. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Hendaknya kalian melihat, menimbang dari siapa kalian mengambil ilmu itu. Qalu fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna al-ilma anhum wa yanzuruna ila ahli al-ahwa fayatrukunahum. Sehingga salaf akhirnya dengan nasihat itu melihat kalau ahli sunnah maka segera dia mengambil ilmu darinya. Kalau ternyata itu adalah ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka mereka meninggalkannya. Demikian dahulu as-salafus salih rahimahumullah. Ana beri contoh dengan Al-Karabisi. Ya, kemarin sudah sebutkan Al-Karabisi. Salah seorang yang pada waktu itu cukup memiliki ilmu dalam bidang bahasa Arab, ilmu hadis, nah, balaghah, nah, banyak karyanya Al-Karabisi. Namun ketika dia tidak berada di atas manhaj ahli sunnah dalam bidang asma wa sifat, nah, maka para ulama mengingatkan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, la tujalisu al-Karabisi wa la tujalisu man yujalisu. Jangan kalian bermajlis dengan Al-Karabisi walaupun banyak ilmunya. Nah, dan jangan pula kalian duduk bermajlis dengan orang yang pernah belajar duduk dengan Al-Karabisi. Kenapa? Dalam rangka menjaga keselamatan akidah. Begitu juga di masa ini. Dai dia mengatakan dirinya di atas sunnah tetapi dia ikut berpolitik. Maka jangan belajar kepada yang seperti itu. Nanti kita akan terseret kepada penyimpangan. Barakallahu fikum. Ayyakumullah. Naam, sabarlah. Jadi pesan supaya jangan kita duduk dengan ahlul batil. Nah, dengan Mu'tazilah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau tu dalam berforum untuk berdebat untuk menyatakan kebenaran ataupun untuk biasa buat forum menceramah sama-sama jadi ahli panel. Nah, diskusi itu bagaimana Ustaz? Itu pun salaf melarang yang seperti itu. Berdebat dengan ahlul batil, ya, dalam forum. Nah, tidak dibenarkan. Coba suatu waktu penting kita belajar bagaimana nasihat-nasihat salaf tentang itu. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i melarang kita berdebat dengan ahlul batil. Nah, Al-Imam Malik juga demikian. Ketika datang seorang Mu'tazilah kepada Imam Malik, kemudian dia menyatakan, "Ya Malik, uridu an unadhiraka." Aku ingin berdebat, berdiskusi denganmu wahai Malik. Imam Malik nih. Ya, tak seorang pun di zaman ini ilmunya setinggi Al-Imam Malik. Nah, kemudian Imam Malik menyatakan kepada orang itu, "In ghalabtani," kalau engkau ternyata berhasil mengalahkanku dalam perdebatan itu, bagaimana? Qala taba'tani, kalau gitu engkau mengikuti aku, mazhabku, akidahku. Kemudian Imam Malik menyatakan, "In ghalabaka rajulun akhar," jika ada orang lagi mengalahkan kamu, ya, tadi kamu menang, kemudian ada orang lain mengalahkan kamu dalam diskusi, bagaimana sikapnya? Ittaba'nahu, kita berdua kita ikuti dia. Kemudian Imam Malik menyatakan, "Idhab ila syakin mithlik fa innani ala tabatin min dini." Pergilah kamu, keluar kamu dari sini, temui orang-orang yang ragu seperti kalian ini. Temui mereka, sesungguhnya aku yakin terhadap akidahku, mengikuti jejak pendahuluku. Yakin aku, pergi kamu. Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, wah kalau gitu nggak berani Imam Malik, ya silahkan katakan apa saja yang kamu mau. Itulah Imam, dalam rangka menjaga dirinya. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah, datang seorang Mu'tazilah juga kepadanya. Qala uridu an aqra 'alaika ayatan.
Qala idhab wala nisfu ayat. Nah, aku ingin membacakan satu ayat di hadapanmu. Maksudnya Mu'tazilah ayat yang mengandung syubhat bagi dia. Ya. Kata Imam Yahya bin Ma'in, salah satu guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengatakan, jangan kamu bacakan, jangankan satu ayat, separuh ayat. Ya, setengah ayat saja nggak boleh, pergi. Apalagi sekarang kita bermajlis, duduk. Nah, ya. Kalau tadi sempat saya sebutkan ada yang belajar kepada Mu'tazilah, ini semua keluar dari manhaj salaf. Nah, maka dakwah tidak demikian. Nah, sabar, jalan terus, belajar dari ahli sunnah. Nah, mungkin antum boleh rincikan, sebab anda pernah baca untuk ini pernah diskusi pada kafirin mana anda baca di buku. Iya. Albani berdiskusi dengan di rumah seorang, yaitu para ini pentakfir. Mereka tuh beberapa jam di situ. Albani menjelaskan ikmatul hujjah kepada mereka seperti itu kan. Maksudnya anda ingin mengungkap ini bagaimana penjelasan, sebab mereka tuh yang ingin mendapat Syekh Albani menerima apa mereka itu menjelaskan kepada mereka kesalahan mereka, sehingga akhirnya ada yang bertaubat dari pemain takfir mereka. Jadi ini bagaimana mungkin untuk bahkan sebelum Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berdiskusi, berdebat menghadapi ahli bid'ah. Nah, dan berhasil menegakkan hujjah di hadapan mereka. Begitu juga yang tadi disebutkan, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam beberapa rekaman kaset itu kita mendengar bagaimana Syekh Albani berdialog dengan seorang khawarij. Maka sangat penting untuk diketahui di situ ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, bahwa memang kita sudah berilmu yang cukup untuk menghadapi mereka. Kita tahu syubhat-syubhat mereka sebelum mereka datang. Nah, ini yang tidak kita miliki. Ini yang tidak kita miliki. Ketika Syekh Al-Albani, bahkan Syekhul Islam sebelumnya, seorang ahli bid'ah berdalil dengan ayat, Syekhul Islam tidak mau membantah keluar jauh-jauh terlalu luas. Dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah digunakan oleh Syekhul Islam sebagai dalil untuk merobohkan mereka. Siapa yang mampu seperti ini? Syekhul Islam melihat ayat ini dari sisi bahasa, dari sisi tafsirnya, artinya sudah lengkap. Nah, kalau kita kena syubhat sekali, goyah kita. Sehingga itu bedanya. Maka kita harus belajar dulu. Belajar secara lengkap, setidaknya jadi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Baru kita mendebati tokoh-tokoh tafsir di sini. Ya, baru kewajiban. Kalau tidak, bahaya nanti. Kalau tidak, berbahaya. Nah, ramai juga pada yang berdebat di Facebook. Nah, hasil Facebook ini salah satu musibah di masa ini sebenarnya. Ya, banyak fitnah itu muncul melalui Facebook. Nah, kalau Anda punya saran, sudahlah dengarkan kaset-kaset ceramah ahli sunnah dalam bidang tauhid, fikih, akhlak, tafsir, ya, belajar kitab bahasa Arab, belajar hadis, ya, mustalahul hadis, belajar usul tafsir, bukan tafsirnya, usul tafsir, pokok-pokok dasar kaidah tafsir. Kapan kita belajar yang seperti itu kalau kita sibuk dengan Facebook? Ya, siapa yang bicara di Facebook itu? Nah, orang nggak dikenal, macam-macam. Nah, fitnah ini, fitnah itu, berdebat sana, debat sini. Ana sarankan kepada seluruh ahli sunnah sekarang di Malaysia dan juga di Indonesia, tinggalkan. Madarahnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Kalau toh ada, seandainya ada manfaatnya, tetapi madarah negatifnya jauh lebih besar. Sementara Islam ketika menyikapi suatu permasalahan yang negatifnya lebih besar, diharamkan atau larang di dalam Islam ini. Saran anak tinggalkan Facebook. Ya. Sekarang berapa banyak kitab yang belum kita pelajari? Benar kan? Tafsir Al-Quran berapa banyak yang belum kita pelajari? Waktu kita terbatas. Sebentar, kita punya umur sebentar. Apalagi kalau kajiannya hanya sepekan sekali. Kapan kita mau bisa belajar, misalkan barakallahu fikum, kitab tauhid sampai selesai dan paham?
Nah, lebih dari 60 bab dalam kitab itu. Kapan kita akan belajar al-aqidah al-wasithiyah? Kapan kita akan belajar misalkan tafsir Syekh Sa'di? Kapan? Nah, kalau kita tidak menggunakan waktu, sehingga sudah jangan dekat-dekat kepada Facebook, jauh. Bahkan naudzubillah, yakni fitnahnya itu luar biasa. Kalau mendengar malu menyebutkannya. Tinggalkan. Sekarang ketika kita ingin mengetahui tentang sifatul jannah, sudah tahu kita tentang sifatul jannah secara lengkap? Bagaimana sifat-sifat jannah yang Allah sebutkan? Sampai Imam Al-Bukhari memberikan kitab khusus Kitabul Jannah wa na'imiha. Nah, ya. Sudah kita mendengar bagaimana Allah memberitakan kepada kita tentang jannah? Belum kita belajarnya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan dalam urusan rumah tangga kita, banyak kita belum mengerti. Terjadi ikhwan perceraian dengan istrinya misalnya, dia tidak tahu tentang hukum-hukum talak. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika talak. Sehingga akhirnya terjadi kezaliman demi kezaliman. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tahu. Kapan kita belajar? Maka dari itu, anak katakan, sibukkan ikhwan di Malaysia dengan belajar. Kalau ada yang bicara kita sudah, anak ingin tahu akidah, anak ingin tahu tauhid, anak ingin tahu sunnah, anak ingin tahu bagaimana salaf, bagaimana ulama hadis dahulu. Barakallahu fikum. Jadi simpulannya, saran anak adalah tinggalkan Facebook. Tinggalkan Facebook. Bisa kan ya? Nah, kalau yang diajarkan untuk iya. Nah, kemudian yang anak-anak dianjurkan untuk membawa ke masjid. Anak-anak kita. Nah. Kemudian di masjid ada macam pembukaan bidang. Jadi bagaimana dengan Ustaz? Nah. Kita patut diteruskan atau macam mana? Kalau seandainya kita mampu, paham pertanyaannya ya? Nah, kalau seandainya kita punya kemampuan untuk menetralisir ya, kepada anak kita, wahai anakku, Nabi tidak mencontohkan yang itu. Tapi gimana bi kok mereka? Ya itulah, doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya, doakan agar Allah berikan hidayah pada mereka. Tetapi Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan yang itu, yang itu, yang itu. Kalau dia mampu, maka itu baik. Tetap bawa anak kita ke masjid, sehingga jiwanya bergantung kepada masjid. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka tidak wajib kita membawa anak kita ke masjid. Namun kalau anak melihat kemungkinan pertama masih memungkinkan, masih mungkin kita melakukannya, yaitu menetralisir anak-anak kita tadi. Sehingga kalau kita memungkinkan membawa anak kita, bawa ke masjid. Barakallahu fikum. Nah, coba. Pertanyaan ini sedikit kontroversi sedikit. Maksudnya, insyaallah kita pada zaman ini sekarang menghadapi satu realiti bahwa sistem pendidikan sini mulai dari kecil, pertengahan sampai besar, semua sampai lanjut, itu semua pendidikan akhirat. Jadi bagaimana kita memasukkan anak kita, ya mulai dari TK ataupun TK di sini ke sekolah-sekolah Islam, sudah pasti kita amat suka untuk di sini ataupun di Indonesia. Anda nggak tahu mana kok, mungkin pulang tuh ada banyak sekolah. Kok di sini kayaknya sekolah rendahnya, tingkatannya SMA gitu, memang susah tuh kita jumpai di situ. Ya kalau apapun mau pergi ke Jember itu enggak semua orang yang bisa. Gitu. Jadi bagaimana? Apakah ada ujur syar'i dalam masalah ini untuk seseorang tuh masuk ke sekolah-sekolah formal yang penuh dengan akhirat seperti itu dan banyak lagi kerusakan itu? Nah, untuk menjawab ini penting kita menyadari tujuan dari pendidikan yang kita maukan. Ini dulu. Anak-anak kita ini mau kita jadikan apa? Mau kita jadikan dokter, atau insinyur, atau pakar ekonomi,
atau kita memilih yang kedua, yaitu kita jadikan anak-anak kita ini sebagai ulama. Nah, ana yakin yang kedua menjadi pilihan kita. Demikian. Nah, sebelum ana lanjutkan, ana ingat pernyataan Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau menyatakan, "Inna hadhihi al-ummah tahtaju bihajatin masatin ila alfi rajulin amthal al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa ila alfi rajulin amthal al-Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah." Umat ini, kata beliau, masih sangat besar ya, hajat mereka kepada 1000 orang semisal al-Syekh Al-Albani rahimahullah. 1000 lagi. Umat ini masih sangat memerlukannya. Dan 1000 orang lagi seperti Syekh bin Baz. Nah, sekarang untuk melahirkan separuh seperti Syekh bin Baz sulit. Barakallahu fikum. Kenapa Syekh menggambarkan seperti itu, Syekh Muqbil? Karena beliau bisa memahami kondisi umat yang sangat memerlukan ulama di dunia ini, luas sekali. Barakallahu fikum. Belum lagi kita saja di Malaysia butuh ustaz, sangat memerlukan ustaz, dai-dai yang akan membimbing umat kepada tauhid dan sunnah, berdakwah dengan penuh hikmah, sehingga kita harapkan 20, 30 atau 50 tahun lagi negeri ini menjadi negeri sunnah. Nah, bukankah demikian keinginan kita? Sudah cukup kita yang sudah belajar ilmu dunia, tetapi putra-putri kita harus menjadi orang besar dalam Islam, ulama. Kalau kita menyadari tujuan ini, maka sebenarnya ada pertanyaan berikutnya. Dan antum bisa membantu ana untuk menjawab ini karena terkait dengan realita di Malaysia. Mungkinkah enggak kita misalkan anak-anak kita, beberapa orang di Kuala Lumpur, kita punya tempat seperti ini ya, untuk beberapa anak putra belajar mulai pagi ya, hingga sore. Kalau tidak memungkinkan seperti ini, pindah dari satu rumah ke rumah belajar. Ada ustadznya, ada ustazahnya. Sampai tingkatan berikutnya, tingkatan anak-anak umur 7 tahun sampai 12 tahun, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar hadis. Sampai dia mulai dewasa umur 15 tahun kurang lebih, kirim berangkat ke Yaman misalnya, belajar di sana sampai mereka menjadi ulama. Pelajaran umum mungkin diberikan seperti berhitung ya, matematika, belajar bahasa Malaysia karena dia akan berdakwah di Malaysia, dia harus betul-betul memahami itu ya. Diberi pelajaran itu, antum berikan kurikulum, atau kita bekerja sama. Sekarang kita di Indonesia membuat kurikulum sendiri, membuat kurikulum pendidikan sendiri kita. Kita bisa bekerja sama bagaimana kurikulum pelajaran, buku paket pelajaran tentang tauhid, tentang fikih untuk anak umur 7 tahun, untuk anak umur 10 tahun, untuk anak umur 15 tahun. Nah, bahasa Arab untuk anak dasar umur 6 tahun, 7 tahun, akhlak, tauhid dan seterusnya. Itu ada. Jika memungkinkan, maka itu harus dilakukan, berupaya. Harus ada upaya. Memang berat, tapi insya-Allah akan berjalan. Seperti yang Anda sebutkan kepada antum, di Indonesia seiring dengan berkembangnya dakwah yang luar biasa. Nah, di satu sisi kita bergembira, bersyukur kepada Allah, tapi di sisi lain menjadi beban bagi kita. Karena banyak orang sekarang ya, anaknya dokter, anaknya orang-orang di pemerintahan yang sekarang mulai menyekolahkan anaknya di tempat ahli sunnah. Di sisi lain menjadi beban bagi kita, bagi para ustaz. Nah, pendidikan berat. Akhirnya para ustaz membuat kurikulum bagaimana membuat pendidikan itu baik. Antum di Malaysia juga demikian. Sekarang pertanyaan anak, memungkinkan kira-kira? Seperti gambaran yang tadi, misalkan. Saya rasa kalau jawaban insyaallah ini memang insyaallah. Iya, tapi kita harus berpijak pada realita. Bagaimana sebab sepanjang karena ada satu orang ustaz sudah buat usaha. Tapi akhirnya atas kelemahan ekonomi tutup. Kelemahan ekonomi ya. Tutup. Sebab dia tidak menentukan jumlah tanda bayaran berapa. Terbatas kemampuan dia.
akhirnya tutup sekolahnya. Mungkin ada ikon-ikon yang tahu siapa yang dimaksudkan. Iya. Sudah pernah dan ada juga memang beberapa orang akhwat memberikan pelajaran umum seperti bahasa Inggris, matematik, alhamdulillah. Ada. Betul lah. Dengan keadaan yang seperti itu akhirnya dia tidak mampu. Dia sudah coba. Jadi anak rasa pertanyaannya sebenarnya anak ingin, sebab anak pun masih kecil lagi, cuma ingin satu pertanyaannya itu tentang bagaimana anak-anak yang sudah sekolah masuk ke sekolah umum. Seperti di sini sekolah rendah, sekolah tingkatan itu memang sekolah formal yang penuh dengan macam-macam kerusakan di dalamnya. Nah, jadi ini maksudnya apakah ada uzurnya di sini atau memang kita kata tidak boleh, haram. Nah itu maksudnya. Nah, Anda dengar ada sebagian satid yang memang tidak menyekolahkan anaknya langsung di sekolah. Itu sebatas yang Anda tahu. Dan apakah harus memaksakan kepada para makmumnya untuk supaya melakukan perbuatan yang sama pendek. Sebab tidak semua orang mampu dalam keadaan yang seperti kita yang tidak ada yang namanya cadangan. Jadi itu apa yang jawaban yang ingin apa saja penjelasan yang boleh diberi. Ya itulah masalahnya sekarang kita semua terkena firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari azab benar, yaitu dibentengi mereka dari kemaksiatan akhlak ataupun kemaksiatan akidah. Anda pikir di sekolah-sekolah itu banyak pelajaran-pelajaran yang menyimpang. Nah, tidak hanya masalah ikhtilaf saja. Maka dari itu kita berkewajiban sebenarnya melindungi anak-anak kita. Realitas sekarang kita melihat bahwa kita belum punya sekolah. Ayo kita harus bangkit. Tidak boleh kita berpasrah pada realita ini. Harus berbuat. Pernah berbuat gagal bukan berarti kita putus asa. Bangkit lagi. Sekarang antum berta'awun. Ya, berta'awun bagaimana membuat sebuah pendidikan yang istilahnya tidak terlalu resmi. Sekarang di Kuala Lumpur ada berapa? Teman-teman kita nanti di Johor juga begitu. Ya, kita bisa kontrak sebuah rumah seperti ini. Ya, berjuang. Karena memang jannah itu memang harus ditempuh dengan seperti itu. Cuma tadi seperti disebutkan dia tidak cukup dananya. Kita bekerja sama agar lahir orang-orang besar dari sini. Tapi kalau kita misalkan pasrah, sudah tidak ada sekarang realitanya begini. Ada saran berikutnya, agak lebih ringan lagi. Tapi kembali kepada kemampuan pribadi. Apakah dia mampu mendidik anaknya di rumah dengan istri? Butuh jadwal yang rapi. Anak duduk, habis subuh sini anak duduk. Atau abi ajarkan akidah. Ringan. Antum mungkin butuh kepada modul ya, modul buku-buku panduan. Ada untuk anak-anak umur 4 tahun, ada. Diajarkan anakku Allah itu pencipta alam semesta. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Di situ ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Nah, ya. Man khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Jawabannya Allah. Selesai sehari. Nanti di rumah, man khalaqal arda ya ibni, wahai anakku? Allah. Aina Allah? Dia jawab Allah fis sama. Ini pelajaran akidah. Nah, nanti meningkat yang ini. Pelajaran bahasa Arab juga demikian. Ya. Bahkan yang pernah anak praktekkan dahulu beberapa anak-anak, ketika di rumah kemampuan bahasa Arabnya lebih, ketika masuk di pondok bergaul dengan yang lainnya berkurang. Ya. Karena di rumah anak dibantu juga oleh istri. Masya Allah, mencoba menenangkan sejak anak itu umur 2 tahun. Misalkan di rumah ada jam dinding, as-sa'ah, as-sa'ah, dia dengar as-sa'ah sambil gendong, as-sa'ah, aina as-sa'ah, dia nggak bisa jawab pertama. Besok as-sa'ah, as-sa'ah, aina as-sa'ah, ini dia. Nah, al-bab, al-bab, kita pegang al-bab, nah pintu, nah bab, aina al-bab, besoknya al-bab. Bahkan aina al-bab ketika bisa berjalan dia pergi ke bab. Jidarun, al-jidar, al-jidar, ibunya dia al-jidar, al-jidar. Nah, ya. Kemudian ditanya aina jidar, dia datang ke situ. Nah, begitu. Sampai dia menguasai kosakata itu di dalam rumah. Kemudian keluar rumah, langit, bintang, najmun, malam-malam itu dia keluar an-najm, an-najm, najmun, najmun. Nah,
Sampai dia menguasai. Qamar luar biasa. Anak waktu sampai umur 3 tahun dia. Kemudian sekolah. Nah, di sekolah mulai lupa. Qamarun teman-temannya bilang bulan, bintang. Ya, akhirnya kacau itu rusak ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya bisa. Tinggal Allah sudah menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan agama kami, pasti akan kami tunjukkan jalan agama itu tadi. Ayo kita berjuang. Nah, memang betul realita tadi yang antum sebutkan harus dipertimbangkan. Pernah dicoba kemudian gagal. Kenapa gagal? Maka dari itu, wallahu alam, saran ana sepulang ana dari Kuala Lumpur, antum bertemu, berdiskusi. Nah, ana pun akan membuka kesempatan bagi antum untuk berdialog via email. Ya, biasanya yang sering email dengan ana adalah Qamar Zaman Johor. Nanti apa yang ada problemnya? Apa problemnya? Kalau suatu waktu anda bisa ke sini lagi atau ada ustaz lain yang bisa sini, bisa kita titipkan mobil-mobil tadi. Anda yakin bisa. Didata berapa jumlah anak ikhwan di Kuala Lumpur? Posisinya di mana mereka? Di Kuala Lumpur kan berjauhan, ada yang 30 menit, dari sini ada yang 20 menit. Didata, antum punya anak umur berapa? Yang laki umur 3 tahun, 4 tahun, yang putri perempuan umur sekian. Antum terus didata, kemudian kumpulkan. Berarti diperlukan ustaz sejumlah sekian, ustazah sejumlah sekian. Ayo kita. Oh, nggak ada ustazahnya. Ayo kita cari. Kita datangkan. Demikian. Di ini. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya sudah tiba waktu zuhur. Kita sholat di surau, insyaallah. Dan ana mohon izin untuk saya berangkat insyaallah petang ini ke Johor. Semoga Allah jadikan amalan kita, majlis kita selama beberapa hari ini sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah, dan Allah jadikan sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.